kedokteran, hukum, teknik, apalah itu, fakultas umum yang bukan jurusan agama. Menurut saya, pelajaran agama 14 pertemuan, 14 kali pertemuan. Itu jangan semua diisi dengan akidah syariah. Wa'alamu biman anqtat biman nittaqo. Allah yang lebih tahu siapa yang bertakwa. Kalian tidak tahu, nggak perlu kalian menyombongkan kelebihan kalian. Allah yang lebih tahu siapa orang yang bertakwa. Korlabi bakal laporkan Said Aqil Siraj kasus penodaan akidah dan syariat Islam. Dan semoga Said Aqil mencabut kesalahannya. Amin Allahumma. Semoga kembali kepada ahlus sunnah wal. Imam masjid, khotib-khotib, KUA, Pak Menteri Agama harus dari NU. Organisasi kita ini jangan sampai dijelek-jelekkan dengan orang yang tidak tanggung jawab, yang nggak ilmiah. Justru kita ini menjaga, jangan kamu pakai organisasi yang dibentuk oleh ulama yang solehin ini dengan duniawi ente, dengan bicara kamu yang tidak dasar ilmu, begitu kan? Korlabi bakal laporkan Said Aqil Siraj kasus penodaan akidah dan syariat Islam. Gelora.com. Koordinator Bela Islam berencana akan melaporkan Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama atau PBNU Said Aqil Siraj perihal kasus pelecehan agama Islam dan penodaan akidah. Namun, laporan terhadap Said Aqil itu belum diketahui apakah dilayangkan ke Bareskrim Polri ataukah ke Polda Metro Jaya. Demikian disampaikan Sekretaris Jenderal Korlabi Novel Pamukmin saat dihubungi pojok1.id. SAS atau Said Aqil Siraj juga diduga telah melecehkan agama Islam dan kami Korlabi lagi pelajari untuk segera melaporkan SAS atas dugaan penodaan akidah dan syariat Islam, kata Novel. Kendati bakal dilaporkan, namun Novel sendiri belum membeberkan kapan waktu laporan itu bakal dilayangkan. Nanti ya, kami lagi pelajari untuk segera melaporkan SAS. Sebelumnya, Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Said Aqil Siraj meminta dosen agama di Fakultas Umum tingkat universitas untuk tidak terlalu banyak mengajarkan akidah dan syariah. Menurutnya, hal itu dapat meningkatkan resiko peningkatan radikalisme. Bagi dosen agama yang mengajar agama di bukan fakultas agama, tidak usah banyak-banyak bincang akidah dan syariah. Cukup 2 kali pertemuan rukun iman dan rukun Islam. Said Aqil dalam sebuah diskusi daring. Berdasarkan Quran dan hadis, kata Said Aqil bahwa manusia tidak hanya ditegaskan untuk melakukan hal-hal terkait teologi atau ilahiyah, tetapi juga menyangkut kemanusiaan. Ia memberi contoh seharusnya dosen-dosen harus mengembalikan masa kejayaan peradaban Islam 8 abad yang lalu. Kata dia, intelektual Islam lebih maju dari Eropa dan Cina. Waktu itu Eropa masih tidur, Cina masih tradisional, Islam sudah maju luar biasa. Ucapnya, bagaimana para ulama, para pemikir, para teknokrat sudah mencapai kemajuan teknologi yang luar biasa, tambah dia. Sepakat, benar-benar kita satu barisan ingin menghabiskan atau menghabisi jaringan terorisme dan radikalisme. Benihnya dong yang harus dihadapin. Benihnya, pintu masuknya yang harus kita habisin. Apa? Wahabi. Ajaran Wahabi itu adalah pintu masuk terorisme. Wahabi bukan terorisme, bukan. Wahabi bukan terorisme, tapi pintu masuk. Kalau udah Wahabi, ini musyrik, ini bid'ah, ini nggak boleh, ini sesat, ini dolal, ini kafir. Itu langsung satu langkah lagi, satu step lagi, sudah halal darahnya, boleh dibunuh, boleh di. Ini benih pintu masuk terorisme adalah Wahabi dan Salafi. Wahabi dan Salafi itu ajarannya ekstrim, tekstual, harfiyah, lafziyah, puritisasi dalam rangka memurnikan Islam, maunya gitu, maunya ngakunya dalam rangka memurnikan Islam seperti zaman Rasulullah. Semua dianggap bid'ah, dianggap sesat kalau tidak seperti persis seperti zaman Rasulullah. Walaupun mereka naik mobil sih, bukan naik onta. Tapi apapun yang kita lakukan kalau nggak seperti Rasulullah, katanya bid'ah. Nah, kalau bid'ah berarti sesat, kalau sesat berarti neraka. Kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalah finnar. Setiap barang yang baru yang tidak ada zaman Rasulullah bid'ah. Wa kullu bid'atin dhalalah, setiap bid'ah sesat. Wa kullu dhalalatin finnar, setiap neraka. Dan ini ajaran seperti ini pintu masuk untuk menjadi terorisme, menghalalkan darah orang sesama orang muslim. Nah, kemudian pelajaran agama
yang disampaikan di fakultas umum, bukan usuluddin, bukan syariah maksudnya, kedokteran, hukum, teknik, apalah itu, fakultas umum ya, bukan jurusan agama. Menurut saya, pelajaran agama 14 pertemuan, 14 kali pertemuan. Itu jangan semua diisi dengan akidah syariah. Pemikiran Kiai Said Agil Siraj itu sebenarnya bagaimana? Saya ini berdialog dengan beliau sejak masih di pondok. Ketika saya masih ada di pondok dulu, tahun 97, menulis di majalah NU. Ada majalah santri terbitan Rabithah Ma'ahid Islamiyah Nahdlatul Ulama. Saya menulis itu kritik terhadap pemikiran Dr. Kiai Haji Said Agil Siraj. Karena memang banyak menyimpang. Menyimpangnya di mana? Dalam ceramah-ceramahnya, tulisan-tulisannya, beliau condong pada Syiah, juga condong kepada liberal. Kesimpulannya itu condong pada Syiah dan liberal. Sedangkan Syiah itu aliran sesat dan menyesat, liberal juga rajanya sesat. Ya simpulkan sendirilah seterusnya. Kalau ingin lebih jelas, cari di internet. Di Facebook saya dulu tahun 2015 saya menulis tulisan berkala ya pemikiran Kiai Said Agil Siraj. Tulis dilihat, dan itu akhirnya itu menjadi inspirasi kawan-kawan di alma mater saya, Pondok Pesantren Sidogiri, menulis buku berjudul Pondok Pesantren Sidogiri Menolak Pemikiran Profesor Dr. KH Said Agil Siraj. Lengkap di situ kalau ingin tahu. Karena memang membenarkan Syiah dan memang nggak cocok dengan Ahlus Sunnah. Hizbut Tahrir cocok pada beliau, Syiah cocok, Mu'tazilah cocok, Ahlus Sunnah nggak cocok. Di bukunya seperti itu. Saya kira itulah. Insya Allah sampean senang. Tapi nanti yang sana marah-marah pada saya. Apalagi ini di streaming di mana-mana. Saya siap-siap besok di SMS, di apa itu. Atau di komentari di Facebook. Ya biasalah, orang hidup seperti itu. Ada risiko memang. Ya semoga baik-baik sajalah. Allahumma. Dan semoga Kiai Said Agil mencabut kesalahannya. Amin Allahumma. Semoga kembali kepada Ahlus Sunnah wal. Nah, kita doakan yang baik-baik aja lah. Contoh saja, bahkan seorang alim yang nulis kitab misalnya, nulis kitab selesai, alhamdulillah, tamma bi'aunillah, telah sempurna dengan kekuatan Allah, pertolongan Allah. Kitab yang lain begitu. Kalian bakal menanggapi bahasanya penulisnya adalah orang yang tidak pernah ingin tampak. Biasanya tamma, telah sempurna aku menulis ini, dan tidak lain ilmu yang aku ambil dari ulama, bukan dari diri saya sendiri. Telah aku selesaikan ini, alhamdulillah. Yang satu, aku telah menyelesaikan ini, alhamdulillah, dalam waktu singkat 2 jam beres. Dan semua ini adalah dengan susah payah dan jerih payahku, aku telah berusaha. Nisbatkan pada dirinya kelebihan. Orang bacanya juga enak. Sehingga setiap ngarang kitab akhirnya belakangnya ditambah, alhamdulillah aku sering ngarang kitab ini selama 2 hari. Alhamdulillah aku nyari kitab selama seminggu. Kenapa harus tambah seminggu? Saya ingin nampakkan kalau saya cerdas. Kan tidak enak. Biarpun dia betul-betul cerdas dan hebat. Karena tazkiyatun nafsi. Waqad qala Allah Ta'ala, Allah telah berfirman, wala tuzakku anfusakum, jangan kau mencoba-coba menonjolkan kelebihan dirimu, menonjolkan dirimu, maknanya menganggap dirimu lebih baik dari orang lain, lalu kamu pamer-pamerkan, aku lebih baik darimu. Itu kan iblis. Kalimat aku kan diucapkan iblis di dalam Al-Quran. Ana khairun minhu, ana khairun minhu, aku lebih bagus dari Adam. Wa a'lamu biman anqtat biman ittaqa, Allah yang lebih tahu siapa yang bertakwa. Kalian tidak tahu, nggak perlu kalian menyombongkan kelebihan kalian. Allah yang lebih tahu siapa orang yang bertakwa. Wakilah li ba'dil hukama, dikisahkan, diceritakan li ba'dil hukama, cerita yang terjadi pada sebagian orang-orang yang hakim, ahli hikmah, orang yang bijak, orang yang kalau omong tuh mikir sehingga omongannya pun berbuah, omongannya pun punya makna yang besar. Apa katanya? Masjidul qabih, lain yang Buya sebutkan tadi. Apakah ada kejujuran yang jelek itu? Jujur kok jelek?
Faqala thana'ul mar'i 'ala nafsihi, menyanjungnya orang kepada dirinya sendiri. Tahu memang dia baik, semua orang juga tahu baik. Tapi kalau di saat ngomongan orang saya alim, saya baik, jadi gak enak, orang nek ngelihatnya. Padahal kalau diem saja orang juga tahu dia alim, ilmunya banyak, kitabnya banyak. Coba di saat dia membusungkan dadanya, tazkiyatun nafsi, menganggap dirinya hebat, menjadi tidak baik lagi.